Enakan. Becir, keren banget guys. Ini apa nih? Benda apa nih guys? Keren banget begini guys. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kita mau kemana nih Arnita? Kita mau ke Gedung Juang guys. Ya, kami dari kelompok 3 yang berisikan saya Risa, Saya Arnita. dan ada Hafiz, Fatan, dan juga Albert. Jadi kita sekarang mau let's go ke Gedung Juang. Enakan. Becir, keren banget guys. Ini apa nih? Benda apa nih guys? Keren banget begini guys. Mi, Mi. Couple. Halo guys, jadi kita sekarang mau pergi ke Gedung Juang di bareng teman-teman kita. Mana-mana? Halo. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan mengunjungi Museum Gedung Juang 45, sebuah tempat bersejarah yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Tamun Selatan, Kabupaten Bekasi. Gedung ini bukan hanya ikonik loh, tapi juga menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Bekasi melawan penjajahan. Yuk kita mulai. Oke guys, jadi kita mau jalan masuk ke gedungnya. Yes. Ini kayak bagus banget gak sih pemandangannya? Iya, lucu banget. Nah guys, tadi kan ini kita mau ke arah pintu masuk kan, tapi kita tiba-tiba kita menemukan sebuah patung yang sangat gemas. Ya, sini Cak. Lucu banget Iya, guys, lucu warnanya banget, guys. oranye. Lihat guys, mana ya? Kelihatan. Itu nunjuk ujung Monas loh guys. Iya guys. Oke guys, di sini kita pengen aku pengen ke belakang sana, pengen lihat-lihat gitu sih. Museum Gedung Juang 45 dibangun pada tahun 1906 oleh Hou Tujengji, seorang tuan tanah keturunan Tionghoa yang berasal dari keluarga Hou Van Tambun, salah satu keluarga kaya di Batavia pada masa itu loh. Gedung ini awalnya dibangun sebagai rumah pribadi dengan gaya arsitektur kolonial yang megah. Jika kita perhatikan, gaya arsitekturnya menggabungkan elemen Eropa dengan ciri khas bangunan tropis. Terlihat dari penggunaan pilar besar dan tata letak yang memaksimalkan sirkulasi udara. Namun, Gedung Juang memiliki peran yang jauh lebih signifikan dari sekedar tempat tinggal. Selama masa pendudukan Belanda dan Jepang, gedung ini beralih fungsi menjadi markas bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya dari Bekasi dan sekitarnya. Gedung ini menyaksikan berbagai pertemuan penting yang membahas strategi untuk melawan penjajah. Sekitar tahun 1945 hingga 1949, Gedung Juang menjadi titik kumpul para pejuang lokal yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Rakyat Bekasi yang terkenal dengan semangat pantang menyerah menjadikan Gedung Juang ini sebagai pusat koordinasi untuk perlawanan terhadap pasukan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Banyak peristiwa heroik terjadi di sini, dan Gedung Juang menjadi saksi dari semua perjuangan itu. Para pejuang dari berbagai latar belakang berkumpul di gedung ini untuk menyusun rencana perlawanan. Bayangkan betapa intensnya suasana saat itu ketika semua orang bersatu untuk satu tujuan, mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Hai guys, jadi kita udah di dalam Gedung Juang ya, dan kita udah lihat nih beberapa kita terus masa-masa sejarah juga ya banget di sini. Jadi kita tahu dulu tuh ada apa aja sih, terus pahlawan-pahlawan tuh siapa aja sih.
Dan kita juga nggak expect gak sih kayak dalamnya tuh bakalan secanggih dan sekeren ini. Kalian bayangin aja yang kalian udah lihat tadi, itu tuh layarnya udah touchscreen gitu nggak sih? Sering banget yang dimainin sama Albert sama yang lainnya. Kayak bener-bener teknologi zaman sekarang tuh bener-bener bagus banget. Yang bisa memperkaya kita akan sejarah dari Bekasi. Dan juga kalian bisa lihat di belakang ini. Wow, keren-keren banget. Ya kan? Ya. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya. Setelah Indonesia merdeka, Gedung Juang tetap memiliki peran penting bagi masyarakat Bekasi. Pada masa awal kemerdekaan, gedung ini digunakan untuk berbagai keperluan sosial dan kegiatan masyarakat. Namun, seiring waktu, kesadaran akan nilai sejarah bangunan ini semakin meningkat. Pada tahun 1999, pemerintah Bekasi meresmikan gedung ini sebagai museum. Nama Museum Gedung Juang 45 diberikan sebagai penghormatan terhadap perjuangan rakyat Bekasi dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya pada peristiwa-peristiwa sekitar tahun 1945. Sejak saat itu, gedung ini telah menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang penting. Nah guys, di sini kita udah Lihat nih ya, tadi tuh nggak tahu. Iya, kayak ada raja siapa gitu ya namanya. Nah ini tuh kayak ada gambaran raja di Bekasi pada masa zaman dulu gitu guys. Sini kayak masa kejayaannya gitu. Itu ada orang bekerja gitu. Pokoknya satu kata untuk hari ini, Seru banget. Museum Gedung Juang 45 kini memiliki berbagai koleksi artefak dan benda-benda peninggalan sejarah seperti foto-foto perjuangan, dokumen bersejarah, serta senjata yang digunakan selama revolusi. Koleksi ini memberikan gambaran jelas tentang betapa beratnya perjuangan rakyat Bekasi dalam menghadapi penjajah. Museum ini juga sering menjadi tempat diselenggarakannya acara-acara kebudayaan dan edukasi seperti seminar sejarah, pameran, dan peringatan hari-hari besar nasional. Semua ini menjadikan Gedung Juang sebagai pusat pembelajaran sejarah, terutama bagi generasi muda yang ingin memahami lebih dalam tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Museum Gedung Juang 45 Bekasi bukan sekedar bangunan tua. Ini adalah simbol semangat juang, keteguhan hati, dan keberanian rakyat Bekasi dalam melawan penjajah. Melalui museum ini, kita diingatkan akan pentingnya menghargai dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa kita. Dengan mengunjungi Gedung Juang, kita bisa merasakan langsung aura perjuangan dan belajar tentang peran penting Bekasi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi, bagi kalian yang belum pernah ke sini, pastikan untuk memasukkan Museum Gedung Juang dalam daftar kunjungan kalian berikutnya. Selain menambah wawasan, kalian juga lebih memahami betapa besar pengorbanan para pahlawan kita. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian untuk lebih menghargai sejarah dan semangat juang para pahlawan. Guys, jadi tadi karena waktu jam operasionalnya udah habis dan mereka mau istirahat dulu, kita jadi udah balik guys. Jadi segitu dulu ya vlog kita hari ini. Dadah. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan. Iya.